Rungokno kabeh piwulange Gusti, sabdane ayo padha dikondeli, dawuhe ayo padha dilakoni. Gusti Yesus bakal berkahi. Rungokno kabeh piwulange Gusti, sabdane ayo padha dikondeli, dawuhe ayo padha dilakoni. Gusti Yesus bakal berkahi. Rungokno kabeh piwulange Gusti, sabdane ayo padha dikondeli, dawuhe ayo padha dilakoni. Gusti Yesus bakal berkahi. Rungokno kabeh piwulange Gusti, sabdane ayo padha dikondeli, dawuhe ayo padha dilakoni. Gusti Yesus bakal berkahi. Rahayu sing maca sabdane Gusti, rahayu sing krungu sabdane Gusti, rahayu sing nyimpen sabdane Gusti, rahayu sing nglakoni. Gusti berkahi. Rungokno kabeh piwulange Gusti, sabdane ayo padha dikondeli, dawuhe ayo padha dilakoni. Gusti Yesus bakal berkahi. Rungokno kabeh piwulange Gusti, sabdane ayo padha dikondeli, dawuhe ayo padha dilakoni. Gusti Yesus bakal berkahi. Rahayu sing maca sabdane Gusti, rahayu sing krungu sabdane Gusti, rahayu sing nyimpen sabdane Gusti,
rahayu sing lakoni Gusti berkahi rahayu sing maca sabdane Gusti rahayu sing krungu sabdane Gusti rahayu sing nyimpen sabdane Gusti rahayu sing lakoni Gusti berkahi rahayu sing lakoni Gusti berkahi rahayu sing lakoni Gusti berkahi. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur sebab berbahagia orang yang mendengar, membaca, dan menyimpan serta mempraktekkan firman Tuhan di dalam setiap langkah hidupnya. Oleh karena itu, kembali kami tim JKI Mana Eklesia Malang datang ke hadirat Tuhan, menghampiri tahta kudus-Mu di dalam ibadah live ini. Kuduskan, kuasai setiap kami, baik seluruh tim, peralatan, kru, dan mitra bakti. Terlebih juga saudara-saudara, Bapak, Ibu, rekan, hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka mengikuti tayangan ibadah ini. Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh ibadah live ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan kami percaya Engkau hadir, Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami sambut dengan penuh ucapan syukur dan kami meteraikan ibadah ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara. Shalom. Shalom. Sungguh sangat berbahagia. Kami tim JKI Mana Eklesia Malang boleh kembali menjumpai Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus di dalam ibadah live. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara semua tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia. Dan biarlah anugerahnya terus tercurah atas hidup Bapak, Ibu, Saudara. Jangan hanya melihat dunia ini dan apa yang ada di dalamnya, tapi mari pandang surga, pandang apa yang ada di atas, bukan hanya di bumi ini. Supaya hidup Bapak, Ibu berbahagia oleh karena memperhatikan firman Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang ada di rumah dan juga yang ada di gereja, saya jemput untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan pujikan lagu ini, Kau bawa aku di jalan salib-Mu. Walaupun mungkin itu berat, walaupun mungkin itu susah, walaupun mungkin itu penuh dengan penderitaan, tapi yakinlah jalan ini yang akan membawa kepada kehidupan kekal, kepada kebenaran. Meskipun jalan ini harus kita tapaki di bumi ini, tapi jalan ini akan menuju kepada surga, tempat di mana kita semuanya akan berada. Kita akan pujikan lagu ini, Bapak, Ibu yang sudah bisa, pujikan dengan segenap hati. Yang belum, mari bersama-sama kita belajar dan kita akan sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Kau bawa aku di dalam salib. Kau bawa aku di jalan salib-Mu. Kau ajar melangkah di jejak hidup-Mu. Perjuangan-Mu yang telah Kau lakukan, pengorbanan-Mu demi kemenangan.
Kau bawa aku di jalan salibmu. Kau ajar melangkah di jejak hidupmu. Perjuanganmu yang telah kau lakukan, pengorbananmu demi kemenangan. Ku mau ikut Yesus, Tuhan dan Rajaku, walau sukar dan berat jalan salibmu. Di sisimu Tuhan, dalam penderitaan sampai kemuliaan bersamamu Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, memang jalan ini tidak mudah untuk kita lalui, karena membutuhkan kekuatan yang lebih daripada kekuatan rata-rata. Karena ini harus segenap jiwa, segenap hati, segenap kekuatan kita. Namun jikalau Bapak Ibu masih mengingini apa yang di belakang, ingatlah apa yang terjadi atas istri Lot. Ketika dia menoleh kepada dunia, kepada kesenangan, kepada harta benda yang ditinggalkan, pada akhirnya dia menjadi tiang garam. Dan dia tidak pernah sampai kepada kehidupan kekal. Oleh karena itu mari Bapak Ibu, berjalanlah terus, karena Tuhan memberi kekuatan kepada orang-orang yang mau berjuang sampai kepada garis akhir. Seperti Rasul Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Mari Bapak Ibu Saudara semua, akhiri pertandingan selama Bapak Ibu hidup di bumi ini, tentunya dengan kekuatan Roh Kudus yang akan membimbing, menuntun Bapak Ibu Saudara semua. Haleluya. Mari kita akan pujikan kembali lagu ini dengan segenap hati kita, dan kita akan sembah Dia. Haleluya. Kau bawa aku di jalan salibmu. Kau ajar melangkah di jejak hidupmu. Perjuanganmu yang telah kau lakukan, pengorbananmu demi kemenangan. Ku mau ikut Yesus, Tuhan dan Rajaku, walau berat dan berat jalan salibmu. Di sisimu Tuhan, dalam penderitaan sampai kemuliaan bersama. Kembali katakan haleluya. Ku mau ikut Yesus, Tuhan dan Rajaku, walau sukar dan berat jalan salibmu. Di sisimu Tuhan, dalam penderitaan sampai kemuliaan bersama. Sekali lagi dengan segenap hati, ku mau ikut Yesus, Tuhan dan Rajaku, walau sukar dan berat jalan salibmu. Di sisimu Tuhan, dalam penderitaan sampai kemuliaan bersamamu Tuhan. Sampai kemuliaan bersamamu Tuhan.
sampai kemuliaan bersamamu Tuhan. Kesulitan, kesukaran, namun aku mau terus dikuatkan oleh tanganmu sendiri yang menuntun setiap langkahku. Ini aku Tuhan, pegang dan jangan lepaskan, biar aku terus berada di dalam kehendak Tuhan. Haleluya. Ya Ramasa, ya Ramasa. Haleluya, haleluya. Yesusku, Allahku, Rajaku, kemuliaan hidupku. Haleluya. Bimbing dan tuntun terus sampai aku Tuhan di garis akhir dan mencapai kemenangan. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, haleluya, sejenak haleluya, lihat haleluya kepada kedalaman hatimu. Ya Yesus, Renungkan Yesus. Apa yang terjadi atas hidupmu. Haleluya. Apakah engkau terus berputar di bumi ini dan tidak pernah bisa keluar dari dalam, ya. Sebab ikatan jerat, beban berat terus mengikat hidup Bapak Ibu Saudara semua. Kau tidak pernah lepas, kau sulit untuk melepaskan diri, kau tidak pernah bisa memandang ke atas. Yesus. Apalagi perkara-perkara surgawi mampu Bapak Ibu Saudara lakukan. Mintalah pertolongan Tuhan. Sebentar kita akan mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Persiapkan hati, bukalah, beri tempat yang terbaik untuk firman Tuhan. Dan waktu sepenuhnya saya serahkan kepada hamba-Nya, Bapak Pendeta Sri Hartono, dipersilakan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama masuk di dalam doa, agar apa yang kita terima, kita dengar pada saat ini, itu boleh terus memberkati iman dan pengharapan kita di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan hari-hari ini. Mari kita akan sama-sama masuk di dalam doa. Yang Maha Besar Allah Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami dari tim JKI Mana Eklesia Malang dalam ibadah live saat ini ya Tuhan, kami datang di hadirat-Mu ya Allah. Kami mohon kasih karunia-Mu
hikmat dan pengertian yang daripada Engkau untuk terus membawa kehidupan kami. Makin hari kami makin menyadari akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, di hari-hari yang gelap ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu saat ini di dalam tangan kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau berfirman saat ini, dan kami boleh mendengar dan menerima serta melakukannya. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Amen. Dipersilakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sungguh luar biasa di mana Tuhan masih memberikan waktu, kesempatan kepada setiap kita untuk bersama-sama di dalam ibadah live saat ini. Dan saya percaya setiap kita sudah mengalami penyertaan Tuhan, pertolongan dan pemeliharaan Tuhan yang senantiasa itu terjadi dan kita alami bersama-sama. Menjadi bukti kita ada sebagaimana kita ada saat ini. Kami percaya itu semua bukan karena kuat kita, bukan karena kehendak kita, bukan karena kebisaan kita, tetapi semuanya terjadi karena oleh belas kasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang masih beri kesempatan kepada kami, hamba-Nya yang terbatas ini, untuk menyampaikan isi hati Tuhan ya di hari-hari yang penuh dengan tantangan di masa pandemik ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja, dan saya yakin kita semua boleh mengalami berkat-berkat yang daripada Tuhan ya, kesukaan, kebahagiaan, bahkan kesehatan yang Tuhan sudah terjadi dalam kehidupan kita ya, sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita masing-masing. Mungkin ada Bapak Ibu yang punya usaha, punya kegiatan di rumah, saya yakin Tuhan memberkati Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu ada yang sebagai pengabdi negara, saya percaya juga Tuhan memberkati di mana Bapak Ibu telah mengabdikan diri kepada bangsa dan negara ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan sama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada banyak setiap kita yang hidup pada hari-hari yang terakhir di zaman terakhir ini. Banyak manusia mengumpulkan segala kekayaan, harta benda ya, berbagai cara ya, walaupun cara yang halal maupun tidak halal itu bisa terjadi dalam setiap kehidupan kita sebagai manusia di hari-hari ini ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mengharapkan setiap kita, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, orang-orang yang sudah dikasih Tuhan, hendaklah kita memilih sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Walaupun kita sama-sama mencari kekayaan mungkin, mencari kedudukan, tetapi hendaklah itu kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan saya yakin ketika kita melakukan hal itu sesuai dengan kehendak Tuhan, saya yakin Tuhan memberkati dan Tuhan boleh menjadikan kita berkat dimanapun kita berada ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan membaca satu kebenaran firman Allah yang disampaikan hambanya Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Kolose ya. Kita akan baca dalam
Surat Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2. Kita akan sama-sama mendengarkan pembacaan firman Tuhan saat ini. Kolose pasal 3 ayat yang pertama dan yang kedua. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, kita sudah mendengar firman Tuhan saat hari ini yang terambil dari surat Kolose pasal yang ketiga ayat yang pertama dan kedua, ya. Paulus katakan, karena itu, ya, kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara di atas, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Ayat yang kedua, pikirkanlah perkara di atas, bukan di bumi. Ini satu peringatan kepada setiap kita, orang-orang yang sudah dikasihi Tuhan, ya. Orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, ya. Walaupun kita saat ini masih ada di muka bumi ini, kita masih ada di dalam dunia ini, kita ada di tengah-tengah masyarakat hari-hari ini. Tidak salah Bapak Ibu dan saya melakukan aktivitas, pekerjaan, usaha, apapun, tidak salah, ya. Supaya kita menjadi orang-orang yang kaya, tidak salah, ya. Tetapi Rasul Paulus telah mengingatkan kepada kita, ya, pikirkan perkara di atas, bukan di bumi. Ini yang menjadi kata kunci daripada renungan kita pada saat ini, Bapak. Pikirkanlah perkara di atas, ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Perkara-perkara di atas itu bukan hal-hal yang fana, tetapi hal-hal yang kekal. Yang pertama adalah kekudusan atau kesucian. Yang kedua adalah kesempurnaan. Yang ketiga adalah kemuliaan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Tuhan kita Yesus Kristus, hendaknya kita mengarahkan pikiran dan hati kita ini tertuju kepada perkara-perkara di atas. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, mungkin kita saat ini belum dapat memahami maksud dan tujuan Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat Tuhan yang ada di Kolose. Dan kalau saat ini juga kita dengar, ya, apa yang kita terima saat ini, itu juga ditujukan kepada setiap kita, Bapak Ibu dan saya saat ini. Pikirkanlah perkara di atas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat orang-orang yang sudah memikirkan perkara-perkara di atas, ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehendak kita, ya. Kehendak manusia itu selalu, ya, bertentangan dengan kehendak Allah, ya.
Oleh karena itu Tuhan ya membawa setiap kita. Ya. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 dan 20 di sana. Ya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di dunia. Karena engat dan karat dan pencuri akan merusak dan membongkarnya. Itu jelas Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Coba kita renungkan saja, ya. Sebesar apapun, ya, rumah yang kita bangun, ya. Semegah apapun, satu ketika pun kita akan tinggalkan ketika kita harus kembali ke rumah Bapa di surga, ya. Setinggi derajat kita, titel kita mungkin, gelar kita, ya. Satu kali pun kita akan tinggalkan Bapak Ibu. Mungkin kita punya pasangan hidup secantik mungkin, satu ketika kita tinggalkan. Oleh karena itu, biarlah firman Tuhan ini menyadarkan kepada kita, ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tentu Tuhan mau hadir dalam kehidupan kita. Ya. Kekristenan itu tidak menjamin untuk kita dapat memikirkan perkara di atas. Ya. Ketika seseorang berjumpa dengan Tuhan, ketika seseorang bertemu dengan pribadi Tuhan, dan saya yakin, dan di situ akan terjadi perubahan. Bangunan berpikirnya dirubah oleh Tuhan, mindsetnya diubah, cara pandangnya kepada dunia dirubah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika seseorang itu berjumpa dengan Yesus secara pribadi, dan saya yakin bangunan berpikirnya itu pun dirubah oleh Tuhan. Dan seluruh kehidupannya dirubah, cara pandangnya, cara berpikir, cara mengambil keputusan pun dirubah searah dengan kehendak Tuhan. Ya. Ada satu contoh di dalam Alkitab, kita akan baca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Ya. Ini satu pengalaman di mana seseorang berjumpa dengan Tuhan. Kita akan dengarkan. Lukas pasal 19 ayat yang pertama sampai yang ke-10 di bawah perikop Zakheus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya.
Kita sama-sama mendengar satu cerita di mana Lukas telah menulis satu kisah di mana Sakius adalah seorang kepala pemungut cukai di zaman itu ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya, seorang pemungut cukai di zaman itu adalah disebut sebagai antek-anteknya penjajah ya. Karena zaman itu di mana bangsa Yahudi sedang dijajah oleh bangsa Rom ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di mana Sakius telah berjumpa dengan Tuhan secara pribadi ya. Dan dia merasa bahagia, merasa sukacita ya. Ketika Tuhan berkata, aku mau masuk di dalam rumahmu ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya, seorang yang menjadi pengaruh seperti Tuhan Yesus saat itu ya, orang-orang yang punya karisma yang luar biasa saat itu ya, dia datang di rumah Sakius ya. Ada banyak orang-orang di sekitar mereka bersungut-sungut ya, bahwa dikatakan Yesus masuk di rumah orang berdosa ya. Tapi kita melihat satu kisah ini yang dengan luar biasa Bapak Ibu, di mana Sakius berkata kepada Tuhan, sekiranya kalau ada orang-orang yang aku peras, aku akan kembalikan 4 kali lipat ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya, dan separuh dari kekayaannya akan diberikan kepada orang-orang miskin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya, secara manusia orang-orang yang sudah berhasil, orang-orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi, bahkan mempunyai kekayaan yang luar biasa ya, tidak mungkin akan memberikan kekayaannya itu kepada orang-orang miskin. Belum tentu Bapak Ibu ya. Mungkin ada di sekitar kita orang-orang yang kaya, ketika Bapak Ibu melihat ada banyak orang-orang yang pelit juga ya. Tetapi ketika Sakius ini bertemu dengan Tuhan Yesus dan bangunan berpikirnya dirubah, dan saat itu dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan dia mau mengikut Yesus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya, orang-orang yang memikirkan perkara-perkara di atas, yang pertama mereka harus berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi ya. Kekristenan tidak menjamin orang mengalami perubahan dalam hidupnya ya. Kekristenan tidak menjamin orang-orang yang melayani Tuhan itu bisa berubah ya. Tetapi ketika mereka berjumpa Tuhan secara pribadi seperti Sakius ini, dia berubah seluruh pandangan hidupnya ya. Cara berpikirnya bukan mencari kehormatan, tetapi dia mencari damai sejahtera yang Tuhan berikan kepadanya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan katakan terjadi keselamatan di rumah ini. Karena Sakius juga anak-anak Abraham. Jadi Bapak Ibu dan saya ini adalah anak-anak Abraham ya. Orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Marilah, kalau hari ini engkau belum bisa memikirkan perkara-perkara di atas, lewat renungan kita hari ini, mari kita berubah ya. Pikirkan perkara di atas ya. Hal-hal yang ada di muka bumi ini
sifatnya sementara. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang sudah dirubah oleh Tuhan, dia memikirkan perkara-perkara di atas. Dia selalu ingin mendengar dan mendengar setiap perkataan Tuhan. Itu jelas. Dia merasa haus, dia merasa lapar, dia merasa rindu bertemu dengan Tuhan. Dia ingin selalu mendengar perkataan Tuhan, baik siang, baik malam. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini banyak orang-orang Kristen suka nonton sinetron. Kalau sudah berjam-jam di depan TV, waduh, luar biasa. Apalagi ibu-ibu, waduh. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau sudah buka HP yang begitu, wah, berjam-jam kuat. Ya. Sementara kita bersekutu 1 jam, gerisian, ya. Kalau orang Jerman katakan gerisian, ya. Tapi puji Tuhan di sini nggak ada kok, ya. Nggak ada yang ngaku tapi. Ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Di sana adalah orang-orang yang rindu perkataan Tuhan, ya. Lukas pasal 10 ayat yang ke-38 sampai yang ke-42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Ini ada 2 saudara perempuan, ya. Sama-sama mengenal Tuhan, ya. Yang Marta sibuk dengan urusan-urusan yang ada di belakang, ya. Tetapi kakaknya Maria memberikan waktu sebanyak-banyaknya untuk mendengar perkataan Tuhan, ya. Ada 2 contoh, ada 2 golongan orang-orang Kristen. Ada yang sibuk dengan urusan-urusan belakang, ya. Tapi puji Tuhan, ya, saya bangga teman-teman dari JKI Mana Eklesiani yang luar biasa, amin. Yang setia mendengar perkataan Tuhan, ya. Setiap Rebu, setiap Sabtu nanti akan sama-sama dalam ibadah, ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Jadi orang-orang yang memikirkan perkara-perkara di atas, ketika berjumpa dengan Tuhan, dirubah seluruh bangunan berpikirnya, dialihkan hatinya, ya. Dia selalu haus, selalu ingin mendengar perkataan Tuhan itu, selalu mendengar, ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada banyak hari-hari ini kita mendengar perkataan Tuhan, baik lewat YouTube, lewat ibadah online, lewat persekutuan doa, maupun kita membaca Alkitab, ya. Ada banyak sarana hari-hari ini yang dapat kita lakukan untuk mendengar perkataan Tuhan, mendengar firman Tuhan, mendengar suara Tuhan, suara kekasih kita,
Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, kalau kita mendengar suara-suara yang ada di luar sana, di dunia, semakin hari semakin menakutkan, semakin hari semakin mengkhawatirkan, mencemaskan, menggelisahkan berita-berita hari-hari ini. Tapi kalau Bapak Ibu dan saya hari ini, saat ini mau mendengar dan mendengar dan mendengar, Bapak Ibu akan dikuatkan dan dikuatkan. Dan Bapak Ibu akan terus diubahkan, dipulihkan. Dan saya yakin, ya, Tuhan akan terus memberkati Bapak Ibu dan saya. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, kita akan melihat juga satu contoh lagi, ya, orang-orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan, orang-orang yang selalu memikirkan perkara-perkara di atas, ya. Tidak ada henti-hentinya dia mengucap syukur, ya. Tidak ada henti-hentinya mereka melakukan yang terbaik untuk Tuhannya dengan berbagai macam usaha, cara, ya, perbuatan yang bisa diberikan, dipersembahkan sebagai korban syukur di hadapan Tuhan. Berapapun harganya, dia tidak akan peduli, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu kita pernah mendengar bagaimana seorang janda memberikan korban persembahan 2 peser dari penghasilannya, ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Jadi orang-orang yang sudah diubahkan Tuhan, bangunnya yang berpikirnya sudah dirubah oleh Tuhan, dia tidak memperhitungkan apa yang dia miliki. Bapak Ibu dan saya, ya, mungkin kita tidak mempunyai kekayaan seperti orang-orang yang konglomerat. Mungkin kita punya waktu, punya kesempatan. Mari kita persembahkan kepada Tuhan sebagai korban syukur kita kepada Tuhan, berapapun harganya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan yang sudah menebus kita dengan darahnya yang mahal, ya. Tuhan yang sudah membebaskan kita dari kutuk-kutuk dosa itu, dari ikatan-ikatan dosa, ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Kalau saat ini kita boleh mendengar firman Tuhan ini, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan persembahkan korban syukur kita kepada Tuhan. Baik hati, baik pikiran, tenaga yang bisa kita persembahkan itu sebagai bukti Bapak Ibu dan saya adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, ya. Kita akan baca di dalam Injil Markus pasal yang ke-14. Di sana ada satu kisah yang luar biasa dan itu dicatat sampai hari ini. Apa yang dilakukan seorang perempuan yang telah memberikan sesuatu yang sangat berharga kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita dengarkan Injil Markus pasal yang ke-14. Injil Markus pasal 14 ayat yang ke-3 sampai yang ke-9. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, ia sedang duduk makan. Datanglah seorang perempuan membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu,
dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Puji Tuhan, ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Di zaman itu minyak narwastu, minyak yang berkualitas, ya, harganya sampai 300 dinar. Ya. Ketika perempuan ini memecahkan leher botol minyak narwastu dan dicurahkan di atas kepala Tuhan, ya, ada banyak orang-orang yang di sekitar mereka itu gusar, ya, memarahi dan lain sebagainya. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, ini gambaran daripada apa yang dilakukan perempuan ini. Berapapun harganya, dia persembahkan kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan dia, yang sudah membebaskan dia dari kuasa dosa itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, ialah perempuan ini juga boleh menjadi teladan kepada setiap kita, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Ya. Ini adalah satu gambaran di mana perempuan ini melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Ya. Oleh karena itu saya mengajak Bapak Ibu, teman-teman, para penyandang disabilitas CKI Mana Eklesia Malang, marilah kita belajar memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Dia yang sudah menebus kita, Dia yang sudah menyelamatkan kita, dan kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, mungkin kamu tidak punya harta benda, tidak punya uang yang sebanyak mungkin, tapi engkau punya hati, engkau punya waktu. Mari persembahkan itu kepada Tuhan, ya, sebagai korban syukur kita kepadanya, ya. Sehingga bau harum DKI Mana Eklesia dimanapun, ya, akan tersiar. Ada orang-orang yang memiliki keterbatasan, tapi bisa melakukan sesuatu yang luar biasa, memberikan waktu, kesempatan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah renungan kita saat ini boleh mendorong kita lebih semangat lagi. Apapun yang terjadi dalam hidup kita ini, biarlah itu tidak menyusahkan kita untuk memberikan korban syukur kita yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua adalah orang-orang yang memikirkan perkara-perkara di atas, bukan yang di bumi ini. Karena di bumi tidak kekal. Oleh karena itu, carilah Dia masih terbuka untuk memberkati Bapak, Ibu, dan saya. Kalau saat ini engkau mengalami keterikatan,
seperti Zakius. Ya. Mungkin saat itu kau tidak bisa melepaskan ya, keangkuhanmu, kesombonganmu itu menjadi kekayaan. Engkau merasa paling baik. Tapi ketika engkau dengar firman, lepaskan dan persembahkan yang terbaik bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, dan renungan kebenaran firman Tuhan tidak akan saya panjangkan, dan saya yakin dan percaya Tuhan memberkati kita semua. Dan selanjutnya saya serahkan kepada hambanya Bapak Pendeta Yapet Suyono. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara semua diberkati. Amin. Haleluya. Biarlah setiap kita, walaupun sibuk mencari penghidupan di bumi ini, tapi jangan habiskan waktu dan serahkan hati kita hanya untuk di bumi. Tapi mari kita cari perkara yang di atas, di mana Tuhan ada, yaitu kekudusan, yaitu kesempurnaan, dan juga kemuliaan. Walaupun kita hidup sebagai manusia daging, tetapi setiap orang yang percaya, roh dan jiwanya terpelihara karena dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, mari kita akan bersama-sama menyanyikan pujian ini sebagai bentuk percaya kita kepada Tuhan, supaya kita tetap percaya walaupun kita tidak melihat secara kasat mata kenyataan yang ada di depan kita. Saya undang kembali Bapak Ibu Saudara semua untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan pujikan pujian ini ya. Ku percaya bukan karena melihat. Saya akan pujikan lebih dahulu pujian ini. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu nyata dalam hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang kita akan pujikan kembali lagu ini. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Bapa
Bapakku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang tak pernah berubah. Bapakku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah. Sekali lagi, Bapakku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang tak pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sungguh kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu tidak pernah berubah. Walaupun manusia bisa berubah setiap waktu, setiap saat. Namun ajari kami, tim JKI Mana Eklesia Malang ini, untuk tetap memiliki komitmen yang kuat berpegang kepada firman Tuhan sampai kapanpun, bahkan sampai kami dipanggil kembali pulang ke rumah Bapa di surga. Terima kasih, kami bersyukur untuk ibadah yang Tuhan sudah berkati dari awal sampai akhir. Kembali kami terus menyerahkan gereja-Mu JKI Mana Eklesia. Ke dalam tangan-Mu kami persembahkan pelayanan kami ini. Berkati seluruh pengurus supaya kami terus bersehati, bersepakat untuk terus melayani Tuhan sampai akhir hidup kami. Dan kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu, Tuhan, baik para lansia, para penyandang disabilitas, juga Tuhan seluruh Tuhan mitra bakti, juga kru yang setia melayani bersama kami sampai hari ini. Walaupun di dalam situasi pandemi COVID-19 yang masih berjalan, Engkau terus meneguhkan hati kami, panggilan kami untuk berdiri di hadapan Tuhan, memberkati sesama kami. Mungkin tidak banyak orang yang melihat keberadaan kami, tapi kami percaya Tuhan melihat kami, melihat hati kami, melihat perjuangan kami, melihat tekad kami. Oleh karena itu kami tidak mau menghentikan langkah kami. Kami mau terus maju sampai akhir hidup kami. Kami persembahkan seluruh pelayanan gereja-Mu ini JKI Mana Eklesia Malang. Terima kasih untuk para sponsor donatur yang sudah setia memberkati pelayanan kami, baik yang terlihat atau yang tidak. Tuhan, Engkau mengenal mereka, Engkau tahu setiap korban yang dipersembahkan. Berkati kembali dengan berlipat ganda dalam kehidupan rumah tangga, anak-anak, pekerjaan, pelayanan, kesehatan mereka. Berkat Tuhan tercurah. Terima kasih kepada pemilik tempat ini, Bapak dan Ibu Iwan Tesi. Tuhan terus memberkati kedua orang tua kami ini, Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai dalam seluruh kehidupannya, masa tuanya, rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, terlebih kesehatan dan kekuatan. Anak mantu cucunya Tuhan juga memberkati, supaya hidup mereka terus menjadi berkat. Yang saat ini ada di Australia, Tuhan tetap mengiring, menyertai, dan juga seluruh pekerjaan yang ada di Malang. Tuhan, kami terus serahkan tempat ini, biar terus dipakai untuk kemuliaan Tuhan, dan nama Tuhan terus diluhurkan, ditinggikan dari tempat ini. Terima kasih Bapak. Kami juga tidak pernah berhenti berdoa untuk sinode kami JKI. Kiranya Tuhan terus memperluas Tuhan pelayanan
sinode kami ini, baik di Indonesia bahkan ke mancanegara. Memberkati ketua umum kami, Pastor Adi. Tuhan beri kesehatan, kekuatan, memberkati juga pelayanan beliau bersama dengan Ibu yang saat ini masih di Amerika dalam pengembalaan di Sandimar. Tuhan memberkati juga anak mantu cucunya, juga sebagai rektor di STT Sangkakala, memberkati seluruh dosen dan para mahasiswa, dan juga seluruh Tuhan tim pelayanan, khususnya badan pengurus harian. Memberkati hamba-Mu Tuhan Bapak Pendeta Edi Suyanto, keluarga, kesehatan, pekerjaan, pelayanan. Berkati juga hamba-Mu Bapak David Mayanto, memberkati seluruh jajaran yang ada di sana, khususnya untuk hamba-hamba Tuhan yang bergabung di sinode. Memberkati seluruh gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia, baik dari Tuhan sinode-sinode yang lain, agar kami terus bekerja sama untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Tuhan melalui kehidupan pelayanan keluarga kami. Terima kasih, kami serahkan seluruh bangsa negara kami, sebab Engkau mengasihi bangsa ini, Engkau juga telah mati bagi bangsa kami, menebus segala dosa Tuhan, kesalahan bangsa kami, baik di masa lalu, masa kini, dan yang akan datang. Juga seluruh pemimpin kami, baik Bapak Presiden, Wakil, seluruh jajaran menteri, Tuhan, para pemimpin-pemimpin di provinsi, di kabupaten, di kota, di kecamatan, di kelurahan, desa, RW, RT, dan juga seluruh TNI Polri yang menjaga kedaulatan negeri ini dari rongrongan kaum radikalisme, kaum teroris yang ingin Tuhan memecah belah kondisi bangsa ini, khususnya isu-isu politik yang terus Tuhan mereka gembar-gemborkan, khususnya Tuhan di situasi-situasi yang Tuhan terkadang bangsa kami kurang benar-benar cermat untuk melihat, untuk Tuhan memfilter setiap berita-berita khususnya yang ada di media sosial. Biarlah Engkau mendidik bangsa kami lebih bijak, agar mereka terus berpegang kepada Pancasila sebagai dasar negara kami, dan Bhinneka Tunggal Ika yang mengikat kami menjadi saudara sebangsa walaupun berbeda keyakinan, agar Indonesia tetap satu, agar Indonesia tetap maju. Berikan keamanan di seluruh negeri ini Tuhan. Khususnya kami berdoa untuk rencana PON yang akan digelar di Papua, beri keamanan supaya semua saudara di sana Tuhan di tanah Papua boleh bersukacita, para atlet dari setiap provinsi boleh datang tanpa rasa takut. Berkati TNI Polri yang menjaga keamanan di sana. Tuhan memberkati pemulihan ekonomi. Kami percaya dengan landainya Tuhan pertambahan atau orang yang terpapar oleh virus corona ini, Tuhan, Indonesia Tuhan benar-benar akan terbentuk kesehatan komunal Tuhan, sehingga ekonomi boleh bergerak, kesehatan masyarakat boleh semakin kuat, pendidikan boleh kembali dibuka, sentra-sentra Tuhan, industri, sentra-sentra perekonomian, kantor, pusat-pusat perbelanjaan, pasar, para pengusaha, seluruh buruh, karyawan, pegawai, ASN, semuanya Tuhan boleh bergerak bersama. Berkati laut kami, berkati tanah-tanah pertanian, hutan tambang, dan sumber daya yang ada di negeri ini, agar seluruh kekayaan alam boleh Tuhan didedikasikan bagi kemajuan dan kemakmuran negeri kami. Memberkati Bapak Jokowi dan Pak Ma'ruf untuk terus mengambil kebijakan yang terbaik agar Indonesia akan semakin maju. Berkati seluruh lapisan yang ada, khususnya TNI Polri, untuk menjaga kedaulatan, keamanan Tuhan negeri kami ini, supaya Indonesia tetap tentram dan damai. Kami mengucap syukur, berkat Tuhan turun atas Indonesia dari pusat hingga daerah dan di seluruh di mana tempat anak-anak-Mu tinggal. Kami mengucap syukur dan mengakhiri ibadah kami pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang pulanglah bala berkat anugerah dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus,
menyertai seluruh kehidupan Bapak Ibu Saudara. Mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali dan menjemput setiap kita orang-orang yang percaya. Karena itu, peganglah kuat-kuat imanmu dan jangan lepaskan, sebab besar upah yang menantikannya. Terpujilah namamu, hambamu sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang sudah diberkati dalam ibadah live ini, bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya, haleluya. Senang bersama dengan Bapak Ibu Saudara yang setia mengikuti tayangan ibadah live dari GKI Mana Eklesia Malang. Bapak Ibu Saudara tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia sampai berjumpa kembali di dalam tayangan ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.